Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin. Terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Bappenas dan stakeholder semua yang telah mendukung hilirisasi ini. Mudah-mudahan Indonesia ke depan 2045 Indonesia emas sesuai cita-cita. Pertama, kenalkan Bapak Ibu, kami dari GAPNI. GAPNI ini Gabungan Pengusaha Nata de Coco Indonesia. Sebenarnya kalau dibicara pengusaha harusnya besar, tapi dalam kenyataannya selama ini yang tergabung dalam organisasi kami ini masih UMKM, Mbak. Jadi kebanyakan masih UMKM, bahkan masih mikro lah, sangat mikro. Jadi Gabungan Pengusaha Nata de Coco Indonesia ini tergolong masih muda, lahir 17 Agustus tahun 2018 yang lalu. Sebenarnya kalau untuk Nata de Coco sendiri di Indonesia sudah cukup lama, tapi lahirnya GAPNI ini baru 17 Agustus 2018. Next. Visi misi GAPNI yaitu menjadi organisasi terdepan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri Nata de Coco di Indonesia secara berkelanjutan. Nah, Nata de Coco ini termasuk barang unik, Pak, karena dari sektor industri lain turunan kelapa, mungkin kalau industri lain turunan kelapa ini sifatnya bisa tadi ada yang industri menengah sampai besar. Kalau di Nata de Coco ini banyak dikerjakan oleh skala UMKM, karena ini jatuhnya kalau di kita bukan industri, Pak, tapi ternak bakteri dengan media air kelapa. Jadi air kelapa hanya sebagai media untuk berternak Acetobacter silynum. Itu misinya, mungkin lanjut. Nah, lanjut biar supaya ini. Nah, ini peran GAPNI sendiri dalam industri ini pendampingan teknologi. Karena ini berkaitan dengan UMKM, banyak usaha yang kecil ini sangat minim teknologi. Harapan kami ke depan dengan adanya program hilirisasi bisa merata. Teknologi mengenai Nata de Coco ini bisa merata sampai ke daerah-daerah. Terus diversifikasi produk. Nah, ini selama ini kami mendorong, Pak. Jadi Nata de Coco kebanyakan di Indonesia ini hanya sebagai bahan makanan. Masyarakat umumnya taunya sebagai food, makanan. Tapi sebenarnya di beberapa negara sudah banyak digunakan untuk beberapa industri. Ada industri tekstil, bahkan industri pertahanan nanti ada di belakang. Terus yang kedua kemudian memperluas akses pasar. Selama ini di anggota kami kita belum merambah ke ekspor. Kebetulan untuk food saja ini masih kurang, Pak. Untuk lokal masih kurang karena ada keterbatasan. Jadi Nata de Coco ini ada keterbatasan yang memang nggak bisa dikerjakan oleh industri besar, agak sulit. Mungkin di Asosiasi Industri Makanan Minuman mengalami ini. Next. Nah, ini industri Nata de Coco saat ini yang dilakukan oleh UMKM saat ini menghasilkan produksi kurang lebih 2.100 ton per bulan. Ini dikerjakan oleh UMKM tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk Pulau Sulawesi sendiri dan Kalimantan ini belum ada, Pak, dari data kami, Pak. Jadi memang masih banyak benar sumber air kelapa yang masih terbuang terutama di pulau-pulau terluar selain di Jawa dan Sumatera. Terus untuk industri besar sendiri kita tahu ada mungkin anggota HIPSKI tadi beberapa industri besar seperti Kara, Inaku dan Wongkoko ini kurang lebih produksinya 1.800 ton per bulan. Betul. Cuman mereka ini diolah menjadi makanan. Nah, ini, Pak. Nata de Coco ini jadi ada yang food dan non food. Nah, kalau food mungkin sudah tidak asing lagi di kita, biasanya diolah menjadi minuman-minuman rasa, ada yang rasa, ada yang tawar. Kalau yang untuk non food, nah untuk non food ini di Indonesia sendiri ini termasuk belum ada, Pak. Jadi banyak dikembangkan di beberapa negara, di India, Filipina, Vietnam. Di Indonesia sendiri hanya kebanyakan untuk food. Nah, harapan kami sebagai asosiasi GAPNI bisa bekerja sama dengan BRIN dan sivitas akademi lainnya bisa meneliti, bisa dikembangkan lagi, Pak. Nih salah satu produk
yang non food bisa kita lihat itu ada biomasker, selulosa. Ini di Indonesia kebanyakan di Korea ya, dan beberapa negara lain. Ada bioletter untuk biasa digunakan ya untuk fashion, produk-produk fashion. Nah, harapannya ke depan ini bisa nih di Indonesia bisa berkembang produk-produk ini. Jadi bisa menggantikan kulit. Nah, jadi kita bisa ramah lingkungan lah. Ke depan mungkin harapannya itu. Next. Nah, ini manfaatnya dari segi makanan yang kita tahu memang nata de coco ini sangat sehat karena mengandung serat. Nah, banyak untuk biasanya untuk diet dan segala macam. Next, Pak. Nah, ini peluang. Nah, peluangnya ini masih terbuka. Sangat terbuka luas karena tadi saya sebutkan di beberapa daerah terutama di luar Pulau Jawa ini benar-benar belum dimanfaatkan. Di Sumatera itu baru fokus di Lampung saja. Kebetulan saya tinggal di Lampung dan pabrik saya ada di Lampung. Lampung itu ada pemain saya dan Wong Koko, dan di Indragiri Hilir, di Tembilahan. Itu saja. Di daerah lain sampai hari ini belum. Nah, dari data kemarin ada sebanyak 3,68 juta ton air kelapa dibuang. Dan ini sebenarnya bisa menghasilkan devisa kurang lebih 5,25 miliar US dollar. Yang sangat besar nilainya, fantastis. Cuman selama ini hanya dibuang. Tapi di sisi lain tentu ada tantangan. Nah, tantangannya di mana ada sumber bahan baku air kelapa, di situ sumber SDM-nya masih sangat minim. Kebetulan saya pernah buka di beberapa daerah di luar Pulau Jawa, ya keterbatasan sumber daya manusianya. Nah, selain sumber daya manusia juga ini keterbatasan teknologi. Harapan kami dengan adanya hilirisasi ini kita bisa berdaya saing di teknologinya. Karena untuk pasar selama ini memang kita termasuk kurang suplainya. Harapannya terutama perbaikan di sisi teknologi. Harapannya itu mungkin bisa kerjasama ke depan. Mungkin itu sekilas dari saya karena keterbatasan waktu, nanti bisa dilanjut dengan tanya jawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.